Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur saudara bersama lagi di dalam firman Tuhan, renungan harian kita pada waktu ini. Mari kita teruskan dengan sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa, ampuni dosa kami dan sertai kami agar kami mengerti firman-Mu ini dengan baik dan mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini, memutar balikan kebenaran. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara yang benar. Rasuah bukanlah hal yang tabu. Bahkan boleh dikatakan bahwa amalan suap menyuap sudah menjadi budaya di berbagai aspek kehidupan dan sukar dibenteras. Hari ini firman Tuhan dengan tegas memperingatkan kita agar tidak terlibat dalam hal ini. Apapun alasannya, amalan itu tidak berkenan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Banyak orang merasuah agar lancar suatu urusan. Tanpa ada uang pelicin, rasa-rasanya segala urusan tidak dapat berjalan dengan baik. Di zaman sekarang ini, segala sesuatunya dapat dibeli dengan uang. Bahkan di bidang hukum dan undang-undang peradilan pun uang yang berbicara. Yang benar boleh jadi disalahkan, sebaliknya yang salah menjadi benar. Itulah dunia. Dengan memiliki uang banyak, siapapun mampu melakukan apa saja yang diinginkan. Di manakah ada kebenaran dan keadilan sejati? Pengkhotbah menyatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16. Dengan rasuah, kebenaran boleh diputar belitkan. Ternyata amalan rasuah ini tidak hanya terjadi pada zaman ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 hingga 25 mencatat ketika Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan di Samaria, banyak orang dijamah dan menerima Roh Kudus. Ada penyihir terkenal di kota itu, yaitu Simon, berkeinginan memperoleh kuasa Roh Kudus itu juga. Lalu ia menawarkan uang kepada mereka, Petrus dan Yohanes, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Kisah 8 ayat 18 hingga 19. Namun dengan tegas kedua rasul itu menolak. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kisah 8 ayat 20. Tetapi sekarang ini jauh berbeza. Banyak orang dengan mudahnya berkompromi, apalagi bila ada setumpuk uang di depan mata. Masalah dosa menjadi nomor 2. Suap itu memang enak, tetapi pastinya hati nurani akan terus mendakwa kita. Hentikan menyuap dan menerima suap, karena itu adalah kebencian Tuhan. Hentikan rasuah dan menerima rasuah, karena itu adalah kebencian Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan begitu tegas bahwa Tuhan tidak senang dengan rasuah, tidak senang dengan suap.
Jadi pada saat ini, mari jauhkan diri kita daripada rasuah dan dekatkan diri kita dengan kebaikan kebenaran Tuhan. Semoga kita diberkati dalam firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dengan kebaikan-Mu. Kami berdoa dan berterima kasih bersyukur Engkau memimpin sehingga kami mengerti renungan dengan baik hari ini. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.